Saya dengan Wela sekarang. Nah, Wela ini memiliki 9 kepribadian. Dan kepribadian yang paling kuat di dirinya adalah Wela, yaitu saat ini. Ya. Dan sepengetahuan saya, harusnya Wela saat ini dalam penanganan psikiater ya. Ya, Dan artinya kalau dalam penanganan psikiater, artinya Anda diberikan semacam obat antidepresi. ya, Supaya pribadi-pribadinya lain tidak keluar. ya. Oke. Tapi apakah pribadi lain tersebut bisa keluar walaupun dengan penanganan obat? Dalam penanganan obat itu, kalau selama saya dengan intervensi obat, itu kalau saya tidak dalam kondisi emosi Ekstrim. yang sangat ekstrim, ya dia tidak akan split. Atau saya menghadapi masalah yang benar-benar tidak bisa saya hadapi, dia tidak akan split. Nggak akan split. Iya, Oke. Jadi maksudnya karakter Welanya yang lebih kuat, dia yang menangani ya. iya. Oke, baik. Nah, Wela ini punya 9 kepribadian. Pertama saya ingin tahu apakah Anda tahu pribadinya namanya siapa dan apa, Welanya sendiri? Kalau dari dari ini catatan saya, iya, Dari catatan. iya, Oke. yang saya temui. Yang Anda temui, apa saja itu? Ada Wela yang Wela, pertama itu Anda ya? hostnya ya, kalau menurut dokter Hostnya, hostnya. oke. Terus kemudian ada Naura, dia karakternya lebih sangat emosional. Itu dia emosional, jadi meluapkan kemarahan karena saya memang kondisinya agak susah untuk marah gitu. Nah terus yang ketiganya itu ada yang namanya Paula, dia itu seorang yang ahli berhitung gitu, jadi kayak akuntan begitu dia. Padahal saya lemah dalam hitungan aslinya. Terus yang keempatnya itu ada si Saraswati, jadi dia model atau penari seperti itu. Terus kemudian yang kelimanya Atin, dia anak kecil berusia sekitar 9 atau 10 tahun, sepengakuan orang yang pernah ketemu, ya kan. Terus kemudian keenamnya dia ada Andreas, nah ini yang agak ekstrim, dia laki-laki, yang dia lebih suka kekerasan deh sepertinya. Seperti itu. Terus kemudian ada lagi yang keenam, ada Ravelin, dia itu dia hedon gitu, seperti kayak anak-anak yang gaul yang kayak gitu-gitu. Kayak gitu dia ada. Terus Ayu, dia seorang dia suka menulis di blog. Terus kemudian karya sastra, tapi dia bentuknya bukan seperti panjang atau seperti novel, tidak, tapi tulisan gitu. Seperti karya sastra. Oke, Anda tahu dari mana Anda punya pribadian ganda tuh? Dari dokter yang mendiagnosis. Nah, awalnya ke dokter kenapa? Karena saya awalnya itu merasa cemas, ketakutan, terus kemudian suka tidak ingat gitu loh. Maksudnya kok tiba-tiba saya, dokter kenapa saya tiba-tiba bangun tanggal sekian ya, selalu seperti itu. Terus Maksudnya kemudian gimana? Jadi Anda tidur, misalnya Anda tidur tanggal 7 gitu. Lalu? tiba-tiba bangun, loh kok sudah tanggal 11 ya? Padahal saya ada kegiatan, ternyata menurut di lapangan saya melakukan kegiatan itu, tetapi saya tidak ingat saya melakukan itu gitu. Dengan Saya karakter tidak yang berbeda. merasa, iya sepertinya begitu. Terus kemudian ketika ada orang yang menyapa saya, itu mereka menyebut saya dengan nama yang berbeda. Dan mereka bertanya, loh kok kamu sekarang jadi gini, penampilanmu feminin atau penampilanmu kok jadi agak gini gitu-gitu biasanya. Oke, so how do I know kalau ini Wela? Kalau saya Wela, karena saya mengetahui diri saya. Karena Wela mengetahui Wela. Iya. Tapi kan bisa karakter lain mengaku sebagai orang lain juga. Gimana ya? Saya juga, karena saya juga nggak tahu ya kegiatan apa aja yang dilakukan. Tapi saya tahu setelahnya, ketika saya sadar, loh itu ada nama ini, ada nama ini. Tapi apa namanya, dari kecil orang tua saya itu memperkenalkan saya dengan Wela. Dengan apa? Wela. Dengan Wela. Oke. Ada perbedaan penampilankah antara orang-orang tersebut? Ada, Mengikuti karakternya? sepertinya begitu. Mengikuti karakternya masing-masing. Oke. Siapa itu? Itu Atin, yang anak kecil itu. Ini? Iya, sama Atin. Atin juga. Oke. Atin kacamatanya cuma satu. Ya. Oke. Nah, ini siapa ini? Ini Saraswati.
Saraswati. Apa pribadinya Saraswati? Dia modeling kayak foto model dan penari gitu. Penari. Oke. Lalu Anda gimana ketika Anda ke dokter dan dikatakan bahwa Anda punya pribadi ganda, gimana? Kecewa saya dan Kenapa kecewa? nggak percaya. Kan awalnya orang tua itu pernah mengobatkan karena saya mengeluh migrain, sakit kepala berlebih gitu, terus kemudian saya takut, cemas, dan seperti berubah saya mengatakan nama saya dengan nama-nama yang lain gitu kan. Mereka mengobatkan saya gitu tapi ke dokter, tapi tidak pernah diketahui penyakitnya apa. Dan kemudian saking mungkin mereka capek mungkin ya, diobatkan ke alternatif dan sempat disangka kesurupan. Sempat disangka kesurupan? Iya. Oke. Ini foto ketika masih kecil? Iya, ini Saras waktu kecil. Ini Saras pada saat kecil. Jadi pada saat kecil pun sudah beda-beda? Iya. Dan pada saat Anda kecil Anda nggak ingat? Enggak, tapi saya tahu fotonya ini, dikasih tahu loh. Kapan saya ini ya, Ma? Iya, kemarin ini malah dibikin jadi model tanggalan katanya. Oh iya? Ini pada Nah, saat... itu saya yang rambut cepak pendek dan itu saya sempat menangis karena rambut saya dulunya panjang. Tiba-tiba begitu saya kok potong rambutnya kok pendek banget, Mama, saya bilang gitu. Loh, kamu yang minta, orang itu ke tukang potong Madura katanya. Oh iya? Iya. Tuh yang baju putih. Yang mana? Yang mana? Yang baju putih rambutnya pendek banget, pakai kacamata. Oh, yang lagi ngadep ke Iya. seat samping ya? Iya. Itu sosok siapa itu? Andreas? Iya. Oke. Oke, ini siapa? Ini Rafaelin. Rafaeli. Oke. Berarti rambut juga berubah-berubah? Iya. Ya penampilan, penampilan dia. Kalau ini Bilqis. Bilqis. Ketika jadi Bilqis, Anda bisa baca Al-Quran? Bisa, katanya. Katanya teman-teman yang itu, kenapa kamu lancar membaca Al-Quran? Enggak, saya nggak bisa, saya bilang. Tapi kamu bisa. Saya bilang. Masa iya? Saya bilang iya. Gitu katanya. Oke. Wow. Menarik ya. Nah, ini Yang siapa? terakhir foto pada saat terakhir saya marah ya. Terus kemudian menurut teman saya yang ini saya menggenggam kaca katanya dengan kencang, terus kemudian dia pecah sehingga melukai karena dia emosi. Siap dengan karakter siapa? Naura. Naura. Oke. Wela tahu ini apa nggak? Roda. Ya, tapi tahu ini apa nggak? Roda apa? Oh, this is a toys actually. So you play it like this. Wanna try? Try. No. Harus mutar ke saya dong. Oh, That's good. Tapi harus gini muternya. Kencang. Pegang dua jari. Play that. Okay, good. Now you playing that. Saya mau nanya nama kamu. Kamu sempat main itu tapi. saya bermain ini? Iya. Iya. Kan bagus itu. Sambil dimainin. Terus kamu umurnya berapa sekarang? Play that. Saya 27 tahun. 27 tahun? 27 tahun? Oh, hobinya apa? Saya hobinya membaca. Membaca? Iya, tapi yang nggak berat-berat sih, yang ringan-ringan. Ya membaca artikel kayak gitu. Baca artikel apa? Ya banyak artikel tentang sosial, politik. Tentang sosial politik? Oke, selain itu hobinya apa? Hobinya yang lain, Yang lain? paling menyanyi. Nyanyi? Can you sing? Enggak sih, cuman suka aja hobi. Coba suka nyanyi. Terus kamu sukanya makan apa? Saya sukanya makanan berat nih, maksudnya. Apa itu? Iya, Maksudnya makanan beratnya. Saya suka makan nasi goreng seafood. nasi goreng seafood. Iya. Kenapa suka nasi goreng seafood? Saya suka nasi goreng seafood karena apa ya? Seneng aja. Karena Oke, dia karakter TV sukanya siapa? karakter TV. Di TV?
Karakter di TV. Maksudnya karakter yang Pemain film sinetron, pemain Amerika, luar negeri, siapa sukanya? kalau pemain Amerika luar negeri saya lebih suka sama Mila Kunis. Mila Kunis. Ya. Kalau penyanyi suka sama siapa? Kalau penyanyi luar negeri Whitney Houston. Whitney Houston. Saya mau tanya, kalau misalnya kamu lagi jalan di satu tempat sepi gitu, terus kamu dihadang sama pria-pria besar gitu, mau gangguin kamu, apa yang kamu lakukan? Takut. Saya Kenapa? lari, mungkin nangis, Tapi kamu dipegang. Apa yang kamu lakukan? dipegang. Nangis. Saya pernah takut. Kamu nangis, nggak akan lawan. Kenapa? Nggak ngelawan. Ya gimana mau ngelawan, dia besar. Oh, kamu Tapi bisa jadi kadang saya juga pengen ngelawan, tapi gimana ya? kamu katanya dulu pernah dibully waktu SMP SMA. Diapain? Ya dibully, dikatain gak punya temen, terus apa namanya, gak bisa berteman, terus pokoknya gak bisa gabung sama temen-temen. Terus apa yang terjadi pada saat kamu dibully? Saya nangis dan saya ini ngadu sama orang tua, sama mama saya. Kamu nggak ngelawan? Tadinya enggak, tapi mama saya bilang lawan, kalau kamu memang bisa melawan, lawan katanya. Enggak, saya bilang saya takut, karena mereka bersama-sama kan ngebulinya gitu. Kalau maunya kamu bisa ngapain? Nah, Kalau pinginnya kamu ngapain kalau dibully orang? pengen ngelempar mereka. Kenapa mereka mau dilempar? Ya karena ngatain saya, karena ngebully saya, Dan kamu nggak suka dikatain? nggak suka Dikatain apa sih? sama mereka. Ya katanya kamu cupu, nggak punya temen, katanya gitu. Awak nggak punya temen kamu, katanya gitu. Lela punya teman nggak? Ya sekarang punya. Kalau dulu cuman kenal-kenal aja, nggak ada temen dekat, main bareng nggak. Nah, kalau sekarang punya. Oke. Teman-teman kamu nggak takut sama kamu? Ada yang takut, banyak yang, nah itu ketika mereka tahu dengan kondisi saya yang kadang-kadang berubah, "Ih, kamu aneh," katanya. "Saya nggak mau berteman sama kamu. Kamu aneh, kadang kamu jahat," katanya gitu. Okay, and what do you feel? Sedih. Sedih. Oke. Katanya pernah keluar sosok lain yang lawan anak-anak tersebut yang ngebully kamu, bener nggak? Iya, iya, pernah sih. Kata ibu saya juga pernah. "Kamu kenapa kamu kok tiba-tiba marah terus apa ngebuang tas-tasnya anak-anak?" "Enggak, saya nggak buang," saya bilang. Gitu. Kita lanjut lagi setelah yang satu ini. Jangan mana-mana, tetap di Hitam. Saya mulai menangani Wela di Maret 2015. Itu ketika pertemuan kedua dengan saya mulai dapat awalnya saya mencurigai ada adik-adik, kemudian setelah pemeriksaan lebih lanjut ternyata memang tampaknya seperti itu.